Dia enggak, coba lihat. Apa? Mantap guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas PAIC. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah ilmu mantik. Mantik berasal dari kata madhakoh yang artinya berpikir, natik yang berarti orang yang berpikir, mantuk berarti yang dipikirkan, dan mantik adalah alat berpikir. Yang artinya pikiran atau kata sebagai perkiraan dari pikiran. Secara esensial, ilmu mantik adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan tasawuf dan tasdid. Sementara definisi secara deskriptif, ilmu mantik ialah alat pengatur nalar. Jika akan dipatuhi, maka menjadi kita dari kesalahan pikiran. Dengan demikian, dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu mantik merupakan alat untuk menjaga kesalahan dalam berpikir. Ilmu mantik diperlukan dalam kehidupan manusia sebab manusia adalah makhluk yang tidak lepas dari kegiatan berpikir. Secara tidak langsung, ilmu mantik membuat daya pikir akal tidak saja menjadi lebih tajam, tetapi juga perkembangan melalui latihan berpikir dan latihan menganalisis suatu persoalan secara ilmiah. Melalui latihan pikiran, seorang akan dengan mudah mengetahui letak kesalahan yang menggelincirkan ke dalam usaha menuju hukum-hukum yang diperoleh. Logika sebagai ilmu digunakan menjaga agar tetap berpikir lurus sesuai nalurinya. Ibnu Sina pernah berkata, yang dimaksud dengan ilmu logika atau mantik adalah alat yang berisikan kaidah-kaidah untuk menjaga manusia dari ketergelinciran dalam berpikir. Kaidah-kaidah logika yang dimaksud merupakan aturan berpikir yang terpatri dalam hati manusia untuk menjaga dari kesalahan dalam menyimpulkan sesuatu atau istidlal. Fungsi inilah yang membuat Ibnu Khaldun pada tahun 808 Hijriah dalam Madimah menyebutnya dengan istilah pembatasan pikiran. Menurutnya, mantik adalah suatu yang menjaga dan meluruskan naluri berpikir sehingga sesuai antara substansi dan bentuknya. Selanjutnya, manfaat ilmu mantik. Manfaat ilmu mantik dapat mempelajari ilmu mantik pada intinya akan membuat seseorang dapat berpikir dengan benar sehingga mampu menyampaikan kesimpulan yang tepat tanpa memperhitungkan kondisi dan situasi. Selain itu, dengan ilmu mantik, kekuatan berpikir seseorang dapat meningkat hingga pada tahap mampu mengoreksi kesalahan pikiran ketika sampai pada tahap pengambilan keputusan. Oleh karena itulah kegunaan ilmu mantik dikaitkan dengan jembatan dari segala ilmu. Bagi Al-Ghazali, logika merupakan persyaratan yang harus dimiliki ilmuwan dalam segala bidang selain metafisika. Ia mengidentifikasikan ilmu mantik dengan filsafat. Orang yang tidak menguasai logika, otoritas ilmunya kurang dipercayai. Konsep ini akan berbeda dengan
kelompok yang beranggapan bahwa logika amat membahayakan keimanan seseorang. Jargon yang selalu didengungkan adalah mantako tazendako. Barang siapa yang berlogika maka menjadi zaindik. Sebagai contoh, tasawur dan tasdik dapat mengantarkan kepada pengetahuan yang tidak diketahui dan memperoleh pengetahuan baru. Akan ada seseorang yang tidak mengetahui kenabian Rasulullah SAW, tetapi melihatnya sebagai sosok yang mengaku nabi dan memiliki mukjizat. Kemudian ia menyusun premis atau mudakimah dan menyimpulkannya natijah. 1. Premis minor atau mukadimah sughra. Muhammad adalah seseorang yang mengaku nabi dan memiliki mukjizat. 2. Premis mayor atau mukadimah kubra. Seseorang yang mengaku nabi dan memiliki mukjizat adalah nabi. Yang ketiga, kesimpulan atau natijah, yaitu Muhammad adalah nabi. Pada awalnya, seseorang hanya memiliki pengetahuan Muhammad adalah sosok yang mengaku nabi dan memiliki mukjizat, atau pengetahuan yang sudah diketahui. Kemudian, ia akan sampai pada pengetahuan baru yang sebelumnya tidak diketahui, yaitu Muhammad adalah nabi. Dengan kata lain, ketika sampai kepada pengetahuan yang belum diketahui, maka seseorang menjadi mengetahuinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manfaat ilmu mantik ialah 1. Dapat memelihara dari kesalahan berpikir, memperdalam pemahaman, dan menyikap kebodohan. 2. Melatih jiwa manusia agar dapat memperluas jiwa pikirannya. 3. Dapat menambah kecerdasan dan kemampuan menggunakan akal. Serta 4. Mencegah manusia tersesat oleh segala sesuatu yang diperoleh berdasarkan otoritas. Selanjutnya, historis ilmu mantik. Para peneliti sejarah pemikiran manusia menjuluki Aristoteles sebagai peletak dasar bangunan ilmu mantik. Salah satu karyanya dalam bidang logika yang berjudul Organon oa Ratration dan Prior Arsiletes tersebar di dunia Islam melalui para pengagum dan pembelannya. Menurut Al-Kifti dalam Akhbar Al-Hukama, salah satu cara yang digunakan oleh pengagum logika untuk memfamiliarkan di masyarakat Islam adalah dengan jalan penerjemahan. Di antara para penerjemahan handal yang banyak menerjemahkan logika Aristoteles ke dalam bahasa Arab adalah Ibnu al-Muqaffah. Ia merupakan umat Islam pertama yang menerjemahkan buku-buku logika Aristoteles pada masa Khalifah Al-Mansur. 3 karya logika milik Aristoteles yang diterjemahkan pada waktu itu adalah kategoriae atau Al-Mukulat atau Mori Armenias dan Alkias. Kemudian pada masa Al-Ma'mun, ia juga menerjemahkan karya logika Isagogi karangan Porporius. Ketika itu, Ibnu al-Muqaffah mendapatkan perintah untuk ikut serta menerjemahkan berbagai karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Ibnu Khaldun mengatakan, ketika Al-Ma'mun menjadi khalifah, ia memerintahkan para utusan untuk memenuhi Raja Romawi agar diperkenankan membawa teks-teks Yunani yang nantinya akan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Adanya transfer besar-besaran tradisi ilmiah dan filsafat dari Yunani ke dunia Islam merupakan kisah unik dan memukau sebab jarang sekali terjadi dalam sejarah peradaban manusia. Suatu kebudayaan asing diserap secara penuh oleh budaya yang berbeda
yang kemudian dijadikan landasan bagi perkembangan intelektual. Fenomena ini juga menjadi pemicu perkembangan budaya dan intelektual Islam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Onti Uncle. Yang betul dong ini. Terima kasih Onti Uncle. Terima kasih Onti Uncle. Bye bye.